Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Gustimiose dengan NIM belakang 019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan milik PT Semen Indonesia Tbk untuk tahun 2021. Nah, saya akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan konsolidasian pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai perbandingan tahun sebelumnya. Nominal dalam laporan keuangan ini dinyatakan dalam jutaan rupiah. Langsung saja, eh, di sini dijelaskan mengenai aset. Ada dua aset, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu aset yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Sedangkan aset tidak lancar itu aset yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Aset lancar itu terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, pihak utang usaha, yang terdiri dari pihak relasi dan pihak ketiga, lalu pihak utang lain-lain terdiri dari pihak relasi dan pihak ketiga, lalu persediaan, uang muka, beban dibayar di muka, pajak dibayar di muka, yang terdiri dari pajak penghasilan badan, pajak lain-lain, aset lancar lainnya. Lalu jumlah aset lancar tersebut dijumlahkan em, sebesar 15.270.235. Lalu selanjutnya aset tidak lancar. Aset tidak lancar itu terdiri dari kas yang dibatasi penggunaannya, aset pajak tangguhan, investasi pada entitas asosiasi, investasi pada ventura bersama, properti investasi, aset tetap, goodwill dan aset tak berwujud, tagihan pengembalian pajak, terdiri dari pajak penghasilan badan dan pajak lain-lain, lalu aset tidak lancar lainnya. Lalu aset tidak lancar itu dijumlahkan sehingga mencapai nominal 61.234.005. Lalu, jumlah aset lancar dan jumlah aset tidak lancar dijumlahkan menjadi satu sehingga mencapai nominal 76.504.240. Hal ini mengalami penurunan dari tahun 2020. Ke halaman selanjutnya, yaitu ada penjelasan mengenai liabilitas. Liabilitas itu terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek itu liabilitas yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Sedangkan liabilitas jangka panjang itu liabilitas yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Liabilitas jangka pendek itu terdiri dari pinjaman jangka pendek, utang usaha, terdiri dari pihak relasi, pihak dan pihak ketiga. Utang lain-lain juga dari pihak relasi dan pihak ketiga. Akrual utang pajak terdiri dari pajak penghasilan badan, pajak lain-lain. Lalu liabilitas imbalan kerja jangka pendek, uang muka penjualan, pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, yaitu pinjaman bank, utang obligasi, dan liabilitas sewa. Lalu jumlah liabilitas jangka pendeknya itu eh, berjumlah 14.210.166. Jumlah liabilitas jangka pendek ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu 2020, yang nominalnya sebesar 11.506.163. Kenalkan, nama saya Raihan Ramadan dengan NIM belakang 021. Kemudian kita masuk ke liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang sendiri itu liabilitas yang memiliki kurun waktunya lebih dari 1 tahun. Dan di sini liabilitas jangka panjang terdiri atas beberapa akun. Di liabilitas pajak tanggungan, di sini angkanya menunjukkan bahwa dia telah mengalami peningkatan. Kemudian ada liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Di sini dia mengalami penurunan sedikit, yaitu angkanya menunjukkan 2836979. Kemudian kita masuk ke akun pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Ini terdiri atas 3 akun, yaitu pinjaman bank, utang obligasi, dan liabilitas sewa. Kemudian untuk provisi jangka panjang sendiri, dia mengalami peningkatan, yaitu dari tahun sebelumnya, angkanya menunjukkan 338.501. Terus juga akun liabilitas jangka panjang lainnya menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemudian dari akun-akun liabilitas jangka panjang ini bisa kita jumlahin semuanya. Semoga hasilnya 20.729.5956. Ini menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Kemudian dari total liabilitas jangka pendek yang tadi dan total liabilitas jangka panjang bisa kita jumlahkan. Di sini temulah hasil dari keduanya, dari penjumlahan keduanya, yaitu menunjukkan angka 34.940.122. Ini menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2020, dari yang sebelumnya 40, 571, 674.
Kemudian di sini juga ada dana syirkah temporer itu sebesar 1781235. Kemudian di sini kita masuk ke bagian ekuitas. Di ekuitas sendiri ini terdiri atas modal saham, modal dasar, dan juga modal ditempatkan dan di store penuh. Ketiga modal ini itu adalah bagian dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Sini sebesar 593.152. Untuk tambahan modal di store, di sini sebesar 1458258. Untuk selisih transaksi ekuitas dengan pihak non pengendali, di sini angkanya menunjukkan 1046451. Ini menunjukkan angka yang lebih besar dari tahun sebelumnya, dan juga ada komponen ekuitas lainnya. Saldo laba yaitu terdiri atas dicadangkan dan belum dicadangkan. Untuk dicadangkan sendiri, di sini angkanya menunjukkan 253.338 dan yang belum dicadangkan itu sebesar 32690749. Ini menunjukkan angka yang lebih besar dari tahun 2020, berarti menunjukkan adanya peningkatan. Kemudian jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar 36.154.557. Ini juga lebih besar dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Kemudian ada kepentingan non pengendali di sini sebesar 3.628.326. Juga sama lebih besar dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Kemudian dari akun-akun ekuitas ini bisa kita totalkan semuanya, bisa kita jumlahkan, dan ketemulah hasilnya yaitu 39.782.883. Yang menunjukkan angkanya lebih besar dari tahun sebelumnya. Ini membuktikan bahwa terjadi peningkatan dari ekuitas. Kemudian dari yang tadi hasil total liabilitas dan juga dana syirkah temporer dan total ekuitas itu bisa kita jumlahkan ketiganya, dan ketemulah hasilnya adalah sebesar 76.504.240. Ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan karena di sini angkanya lebih kecil dari tahun sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dengan NIM belakang 034. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang laporan keuangan PT Semen Indonesia Persero. Pada halaman ini terdapat laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif milik PT Semen Indonesia Persero. Untuk angkanya dinyatakan dalam jutaan rupiah. Langsung saja, yang pertama ada pendapatan. Untuk pendapatan PT Semen Indonesia Persero di tahun 2021 sejumlah 34.957.871. Sementara untuk beban pokok pendapatannya didapat 24.004.540. Sehingga didapat laba kotor sejumlah 10.953.000. Lanjut ke beban penjualan, beban umum administrasi, penghasilan keuangan, beban keuangan, bagian atas hasil bersih, dan beban operasi lainnya. Jika dijumlahkan dari laba kotor di atas, maka didapat hasil laba sebelum pajak penghasilan sejumlah 3.470.137. Untuk beban pajak penghasilannya sendiri sejumlah 1.387.790. Sehingga didapat laba tahun berjalan sejumlah 2.082.347. Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan didapat angka 2.157.170. Hal ini mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Lanjut ke laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk kepentingan non pengendali. Total laba tahun berjalan sejumlah 2.082.347 setelah dikurangi pemilik entitas induk kepentingan non pengendali. Hal ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding di tahun 2020. Jika kita lihat pemilik entitas induknya berkurang, namun tetap saja karena pendapatannya mengalami penurunan, maka laba tahun berjalannya akan mengalami penurunan juga. Lanjut, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk kepentingan non pengendali. Didapat hasil jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalannya sejumlah 2.157.170. Hal ini sama mengalami penurunan dibanding di tahun 2020. Maka laba per saham sejumlah 341 dibanding tahun 2020 dengan harga 471. Selamat siang, perkenalkan nama saya Raffi Pratama dari kelas B dengan nomor 035. Pada kesempatan kali ini melanjutkan tentang penjelasan itu laporan perubahan ekuitas yang saya ambil dari perusahaan PT Semen Indonesia Persero Tbk dan entitas and subsidiaries. Untuk laporan perubahan ekuitas ini kita ambil untuk tahun yang berakhir
antara 31 Desember 2021 berbandingkan dengan tahun 31 Desember 2020. Sebelumnya kita mengetahui apa itu laporan perubahan ekuitas. Seperti yang kita tahu, tujuannya adalah untuk kita mengetahui perubahan modal, apakah perusahaan modal meningkat atau mengalami penurunan. Nah, ini kita bisa hitung dengan menggunakan rumus yaitu modal awal kita tambahkan dengan laba atau kita kurangkan dengan rugi. Bila perusahaan mengalami kerugian, kita kurangi dengan adanya pengambilan pribadi yang dinamakan dengan prive atau kita kurangi dengan pembagian dividen perusahaan sehingga ketemulah modal akhir. Jadi hubungan antara laporan laba rugi dan income statement dan laporan perubahan ekuitas ini adalah pada laba atau rugi perusahaan yang ada di informasi pada laporan laba rugi. Selanjutnya kita membahas untuk laporan perubahan ekuitas ini. Diketahui bahwa saldo awal pada tanggal 1 Januari 2020 didapatkan itu 33.900 rupiah dalam jutaan rupiah. Nah, ini didapatkan dari modal saham, pemerintahan utama modal disetor, selisih transaksi ekuitas, komponen ekuitas lainnya, saldo laba. Nah, selanjutnya didapatkan laba tahun berjalan, yaitu 2.574.000. Laba ini kita ambil dari laporan laba ruginya. Itu ada di sini laporan laba rugi dan kontak referensi lain. Dapatkan yaitu pada tahun 2020 angka 26.433 juta rupiah. Ini dapat dari pendapatan kurang beban pokok pendapatan tambah dan dapat hasil laba kotor dan ditemukanlah laba sebelum pajak penghasilan. Lalu kemudian dikurangi oleh uang jemaah ditambahkanlah laba tahun berjalan 27.734 jutaan rupiah. Selanjutnya dari yang modal awal tadi ditambah dengan 2.074 lalu dikurang dengan laba rugi komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak itu 357.107.107. Nah, didapatkan dari sini. Itu jumlah penghasilan yang diketahui di laporan laba ruginya itu rugi, yaitu laporan penghasilan rugi komprehensif lain tahun ya setelah pajak. Pajaknya jadi kita prosedur setelah pajak didapatkan itu negatif atau minus 357.107 dalam jutaan rupiah. Selanjutnya ditambah dengan akuisisi yang kita sana itu 480. Kemudian dikurangi oleh dividen tadi karena rumus modal awal dikurang dengan pembagian dividen pembagian laba atau dikurangi laba atau rugi. Kemudian dividen, nah dividen ini 254.472. Nah, didapetin dari pemberian dividen itu ada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali. 39 negatif 295 ditambah 2115 257 dalam jutaan rupiah. Ini didapatkanlah dividennya sebesar 254. Nah, dapat untuk dari perhitungan dari awal tadi modal awal di tahun 2020 23.991 ditambah 27434 dikurang dengan 35.997 dan dikurang dengan dividen 254 ditemukanlah saldo akhir atau modal akhir pada saldo 21 Desember 2020 yaitu 35.335 dalam jutaan rupiah. Nah, dari angka 35 juta 335 ini didapatkanlah bahwa modal itu menjadi modal awal di tahun 2021. Jadi modal saldo awal tanggal 1 Januari 2021 didapatkan 33 juta 65.335. Jadi untuk tahun 2021 kita bandingkan dengan diketahui kalau pendapatan selama untuk kepada kepentingan pengendali yaitu 3.105.207. Angka 3.105.207 ini itu penerbitan saham dan saham pada pengendalian mengendali didapatkan dari total selisih transaksi ekuitas yang kita dapat di sini. Nah, ini selisih transaksi ekuitas yang mengendali 17 ditambah dengan 2087 yaitu kepentingan pengendali yang terus. Nah, didapatkan itu 3105.97. Kemudian tambah laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan 2082 didapatkan dari laporan laba ruginya. Sini laporan laba rugi tahun 2021. Kan dari kepentingan di total jumlah penghasilan komprehensif. Oh bukan. Dan jalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas ditambah dengan kepentingan mengendali. Itu didapatkan laba tahun berjalan sebesar 2.082.347 dalam jutaan rupiah. Setelah itu tambah yaitu laba komprehensif paling setelah laba komprehensif dari penjualan setelah pajak itu 74 ini didapatkan dari komponen ekuitas 5,3 ditambah 15,2 didapatkan
74 823 jumlah penghasilan laba rugi penghasilan dari rugi penghasilan lain yang beres 874 823 di tahun 2021. Kita masukin jumlah transaksi dan dividennya yaitu dividennya 116.928 negatif ditambah dengan volume pembeli itu 15,1 dan didapatkan itu 1,32 18 sama kayak tahun 2020 tadi. Nah, dari modal awalnya itu 35 dari 35 rupiah ditambah dengan kita 105,27 jutaan rupiah ditambah dengan 2,897 ditambah dengan 74,83 dan dibagi dengan 132 didapatkan itu saldo akhir atau modal akhir pada tahun 2021 31 Desember harus sebesar jumlah 39.782.883 jutaan rupiah. Jadi laporan perubahan modal ini menjadikan pemilik modal dapat mengetahui perkembangan modal yang telah disebarkan atau yang telah disetorkan ke perusahaan. Itu penjelasan dari laporan perubahan ekuitas konsolidasi untuk tahun yang berakhir antara perbandingan 31 Desember 2021 dan 2020 pada PT Semen Indonesia Persero. Perkenalkan, nama saya Farhan Ramadan Fadlur Roman dengan 3 NIM belakang saya 166. Di sini saya selaku anggota kelompok dari kelompok 4 akan menjelaskan laporan keuangan yakni laporan arus kas milik PT Semen Indo Persero Tbk. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit saja mengenai kenapa kas itu perlu ada laporan arus kas. Atau alasannya kayak kenapa kas itu penting. Ya menurut saya karena kas itu sebagai modal atau aset bagi perusahaan bagaimana untuk membiayain operasional dia atau ya kegiatan lainnya yang berhubungan dengan operasional perusahaannya dia. Kan kas itu aset yang paling liquid ya, paling gampang buat penyelesaian suatu transaksi. Jadi itu mungkin alasan kenapa laporan arus kas perlu dibuat di laporan keuangan. Terus juga tadi karena kas penting, akhirnya investor yang mau menanamkan modal di perusahaan itu ngeliat dari kasnya nih, jadi di analisis kayak sekiranya ke depannya itu beberapa tahun ke depan bisa nggak perusahaan itu membiayai operasionalnya dari kas yang dia pegangnya. Lalu juga saya menjelaskan tentang basis dari penyajian laporan arus kas ini. Kalau di laporan lain penyajiannya basisnya kan sesuai basis prinsip di akuntansi yaitu pengakuannya berdasarkan peristiwa terjadinya. Nah kalau di sini pengakuannya berdasarkan kas yang diterima atau kas yang keluar kan. Lanjut saja mungkin saya lupa bahwa di arus kas itu ada 3 aktivitas utama yang dilaporkan. Yang pertama, di aktivitas operasi, ada aktivitas investasi atau mengenai pembelanjaan modal, lalu ada pendanaan, perolehan modalnya. Masuk ke laporan arus kas dari aktivitas operasi milik PT Semen Indo ini. Di sini dia penyajiannya, metodenya pakai metode langsung. Dan kita tahu bahwa di PSAK 2 di paragraf 18 telah dijelaskan ada 2 metode dalam penyajian laporan arus kas di aktivitas operasi. Metode langsung kayak ini, dia langsung spesifik diungkap kelompok-kelompok operasinya nih, operasional. Kayak contohnya di sini ada pelanggan, penerimaan dari pelanggan, terus ada pembayaran ke masuk, itu kan segala macam ya transaksi yang masuk kelompok itu langsung diungkap dengan nilai sekian-sekian. Sedangkan di metode tidak langsung, itu disajikan awalnya itu laporan laba ruginya dari laporan laba rugi bersih dari laporan laba rugi di laporan keuangannya ini. Lalu dari laporan laba rugi itu disesuaikan mana transaksi atau akun-akun yang sekiranya itu kasnya itu ditangguhkan. Ya sebelumnya tadi udah dijelaskan basisnya kan kas. Jadi kalau yang ada transaksi entah akun juga yang basis prinsipnya itu akrual maka dia harusnya di-convert ke bentuk kas, basis kas. Karena tadi udah dikasih tahu bahwa PT Semen Indo ini pakai metode langsung, jadi langsung diungkap. Di sini ada penerimaan pelanggan sekian 2020, ya sekian 2021 sekian. Ya ada sedikit penjelasan aja kayak ada penurunan dalam penerimaan atau penjualannya secara cash dari 2020 ke 2021. Lalu ada juga di sini pembayaran ke pemasok dengan nilai 2 sekian. Terus ya pokoknya dihitung-hitung, dikalkulasiin dari segala macam kelompok ini kayak kelompok-kelompok eh, kelompok-kelompok transaksi operasionalnya dari bayar pajak dan sebagainya di, dihitung hasilnya diperoleh arus kas bersihnya secara positif ya masa kasnya meningkat di 2021 6 triliun sedangkan di 2020 7 triliun di sini ada penurunan tapi penurunannya mungkin masih belum begitu signifikan ya
mungkin masih sekitaran 10% atau ke 15%-an. Ya di sini turunnya cuma 600 miliaran. Ya mungkin itu nilai yang besar, cuma secara persentase itu masih belum begitu besar, nggak sampai setengahnya. Lanjut ke arus kas dari aktivitas investasi. Di sini bisa dilihat ada pembelian aset, aset tetap. Pembeliannya meningkat ya, sedikit meningkat di sini. Lalu ada pembelian properti investasi yang sebelumnya di 2020 nggak ada, di sini ada. Lalu ada ya pembelian intangible aset, terus investasi lain yang berupa jangka pendek. Lalu ada penjualan aset tetap. Nah, setelah dikalkulasi semuanya diperoleh ternyata kasnya itu eh, dari aktivitas ini semua kasnya keluar. Jadi di sini arus kas bersih yang digunakan. Di tahun 2021 arus kas bersih yang digunakan itu di sini sekitar senilai 1,7 triliunan. Di 2020 2,2 triliunan sekian. Ada penghematan dalam pembelanjaan modal dari PT Semen Indonesia ini. Ya mungkin juga presentasinya masih nggak begitu besar, tapi ya setidaknya ada efisiensinya dalam pembelanjaan modalnya. Lalu lanjut ke arus kas aktivitas pendanaan. Kita lihat di sini ada aktivitas supplier financing, mungkin itu apa ya, pembelanjaan inventory tapi secara utang atau ya mungkin seperti itu, secara biasa jangkanya jangka pendek, ya mungkin transaksi yang semacam itu. Lalu di sini ada penerimaan utang-utang dari bank, jangka pendek, jangka panjang, terus ini ada pembayarannya juga, pembayaran utang tersebut. Lalu di sini ada mengenai penerbitan saham. Ini di sini ada penerimaan penerbitan saham dan atas anak dan ya biaya-biayanya. Lalu di sini ada dana syirkah, apalagi di sini ada pembayaran liabilitas sewa. Di sini ada pembayaran dividen. Ya ini kan berhubungan dengan perolehan modalnya, berarti ada konsekuensi kayak kas keluar dari atas perolehan modal ini, terus penerimaan modalnya itu kayak apa. Dari sini udah di apa ya, apa aja dijelaskan itu, menjelaskan maksudnya masuklah kelompok kelompok transaksinya apa, iya kelompok transaksi pendanaannya apa aja secara yang udah ringkas. Lalu diperoleh di sini arus kas bersihnya dari aktivitas pendanaan itu di 2021 nilainya 5,3 triliunan, di sini 6 triliunan sekian. Ada apa namanya penurunan mungkin dari aktivitas pendanaannya dari yang 96 di sini turun ke 5,3, mungkin turunnya sekitar 600-an miliar, dan secara persentase itu kayaknya juga masih kisaran 15%-an. Ya pokoknya 15% kurang atau lebih sekitar segitu. Nah, dari tiga aktivitas tadi dihitung lagi nih, kalkulasiin. Itu ada penurunan atau kenaikan kas bersihnya. Dan ternyata di PT Semen Indo ini di 2020 maupun 2021 itu kasnya mengalami penurunan. Tapi penurunannya lebih besar di tahun 2020, di sini ada 1 triliunan, tapi di 2021 penurunannya sekitar 400-an miliar. Nah, itu berarti ada penghematan lah kas yang dipakainya. Ada efisiensi mungkin emang ada kebijakan atau gimana, jadi lebih efisien penggunaan kasnya. Lalu dihitung untuk menentukan kas akhir tahunnya, tambahkan ke kas awal tahun. Di 2021 kas awalnya kan 2,9 triliunan, tambah ke tadi penurunannya, dikalkulasiin. Nilainya kas akhir tahun 2021 senilai 2,4 triliunan. Triliun. Lalu di 2020 sebelumnya 3 triliun, terus mulai penurunan, akhirnya 2, jadi ya sama di awal tahun 2021, dari akhir tahun 2020 itu nilainya itu 2,930. Terus di sini juga dikasih tahu dampak perubahan kas ini ke dampak selisih kursnya, selisih kurs mata uang. Mungkin ini ke mata uang dolar kan, umumnya dolar ini apa namanya, di dolar nilainya tuh naik atau turun. Di sini juga disajikan, di sini ada 700 triliun, 700 sekitar jutaan, sedangkan di ini 13 miliar secara selisih kursnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, terutama mengenai laporan arus kas yang ada di PT Semen Indo ini. Terima kasih.